wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa judul dari mata kuliah studi Al-Quran. Yang pertama yaitu Ulumul Quran. Ulumul Al-Quran adalah segala ilmu yang membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran, yang dimana bertujuan agar umat Islam dapat mengetahui apa yang baik dan buruk sesuai dengan amalan yang telah diajarkan oleh Al-Quran. Manfaat ulumul Al-Quran yaitu jika kita ingin melakukan sesuatu tetapi kita tidak tahu apa hukum dari perbuatan yang kita lakukan tersebut, maka kita baca Al-Quran dan lihat isi yang terdapat dalam Al-Quran, apakah perbuatan yang kita lakukan tersebut sudah benar apa belum. Baiklah, yang kedua itu ruang lingkup yang tergantung dalam ulumul Quran. Ruang lingkup ilmu Al-Quran terdapat beberapa macam, yaitu yang pertama adalah asbabun nuzul. Asbabun nuzul adalah apa sebab dari turunnya Al-Quran. Yang kedua yaitu makiyah dan madaniyah. Maka makiyah dan madaniyah adalah tempat turunnya Al-Quran. Yang ketiga yaitu nasikh dan mansukh. Yang keempat qiraat, yang terakhir yaitu tafsir. Al-Quran diturunkan terbagi menjadi dua metode. Yang pertama yaitu pada masa Rasulullah SAW. Pada masa Rasulullah SAW, Al-Quran diajarkan oleh Rasulullah dengan cara yang pertama yaitu diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Dan Rasulullah mengajarkan umatnya dengan cara metode penghafalan. Yang kedua yaitu metode pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa Khulafaur Rasyidin, Al-Quran mulai dibukukan agar terjaga keasliannya. Selanjutnya yaitu kesempurnaan dalam Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang sempurna yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak diragukan lagi keaslian yang terdapat di dalam Al-Quran. Kita bisa melihat keaslian dalam Al-Quran. Sebagai contohnya yaitu Al-Quran itu bahasanya jelas dan indah. Yang kedua, Al-Quran itu tidak bisa berubah-ubah katanya, dan tidak ada manusia di muka bumi ini yang bisa membuat atau meniru isi yang ada di dalam Al-Quran. Baiklah, selanjutnya yaitu konsep pendidikan dalam Al-Quran. Al-Quran merupakan konsep pendidikan yang sangat menyeluruh, yang dimana tujuan utamanya adalah membentuk manusia agar tidak hanya cerdas secara otak, tetapi juga kuat dalam mengamalkannya. Konsep pendidikan dalam Al-Quran yang dapat kita pelajari adalah dengan cara yang pertama yaitu tadabbur. Tadabbur yaitu merenungi dan memahami isi yang terdapat dalam Al-Quran. Yang kedua yaitu tazkiyah. Tazkiyah ialah artinya menyucikan dan membersihkan jiwa. Selanjutnya yaitu tafakuh. Tafakuh ialah pemahaman yang dalam. Jadi kita memahami dan merenungkan isi yang terdapat dalam Al-Quran. Selanjutnya hidayah. Hidayah adalah petunjuk langsung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ialah jadi pendidikan dalam Al-Quran bersifat menyeluruh, yang membentuk tiga aspek sekaligus. Yang pertama yaitu aksi yang cerdas, hati yang bersih, dan tindakan yang benar.
Ya. Baiklah, selanjutnya yaitu konsep intertekstualitas dalam Al-Quran. Intertekstualitas dalam Al-Quran ialah konteks Al-Quran yang berarti adanya hubungan, ketertarikan, serta keterhubungan yang sangat akurat antara satu surat dengan surat lainnya, antara satu ayat dengan ayat lainnya. Bentuk hubungan tersebut antara lain ialah saling menjelaskan. Seperti seringkali ada ayat yang bersifat umum lalu dijelaskan lebih mendalam di surat lainnya. Yang kedua yaitu melengkapi informasi. Banyak suatu ayat menceritakan sebagian kisah, lalu di suatu ayat selanjutnya melanjutkan atau menyempurnakan dari kisah tersebut. Selanjutnya itu pengulangan tema serta kesatuan makna. Contoh nyatanya ialah kisah Nabi Musa alaihissalam disebutkan di lebih dari 30 surat. Setiap penyebutan memiliki penekanan pesan yang berbeda, namun semuanya menguatkan satu tujuan dengan yang sama, yaitu kebenaran tauhid dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu fungsi perumpamaan dalam Al-Quran. Perumpamaan atau analis adalah metode penyampaian pesan dengan cara membandingkan satu hal dengan hal lainnya. Fungsi dalam kegunaan perumpamaan dalam Al-Quran ialah dengan memudahkan pemahaman, mengubah sesuatu yang bersifat abstrak atau tidak kasat mata seperti iman dan dosa, dan menjadi gambaran yang nyata yang dibayangkan oleh akal. Selanjutnya yaitu memperjelas makna. Selanjutnya memberikan pelajaran. Selanjutnya menyentuh emosi dan hati, serta membedakan kebaikan dan keburukan. Contohnya, amal perbuatan yang tidak ikhlas atau sombong diibaratkan seperti debu yang diterpa angin kencang serta sia-sia. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Baiklah, selanjutnya saya buka sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya, saya persilakan. Baik, saya ingin bertanya, bagaimana kita bisa melihat kesempurnaan dalam Al-Quran? Baiklah, saya bertanya, apa yang dimaksud dengan ulumul Quran? Saya bertanya, apa salah satu keuntungan dari ulumul Quran? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Yogi, yaitu bagaimana kita bisa mengetahui atau melihat kesempurnaan dari Al-Quran. Al-Quran itu adalah kitab suci yang sempurna yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat bahwa Al-Quran jelas merupakan kitab yang sempurna karena bahasa yang di dalamnya itu adalah bahasa yang indah, yang bahasanya itu tidak ada umat manusia yang bisa meniru atau membuat kitab suci seperti Al-Quran. Jadi pokoknya Al-Quran adalah kitab suci yang sempurna dan tidak ada bandingannya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Dino. Apa keuntungan apabila kita mempelajari ulumul Quran? Apabila kita mempelajari ulumul Quran, kita bisa memahami serta menafsirkan apa makna yang tergantung dari ayat-ayat tersebut. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Fajri. Yang pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan ulumul Quran? Ulumul Quran adalah kitab suci yang sempurna yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, yang dimana Al-Quran bertujuan agar umat muslim di dunia bisa mengetahui makna yang terkandung dalam Al-Quran. Baiklah, sekian sesi tanya jawab saya. Apabila tadi
ketika presentasi ada kesalahan atau kesalahan kata yang tidak bisa ulang mungkin. Baiklah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.